Kembali lagi di channel RSN Official. Terima kasih yang sudah setia menunggu. Sehat selalu, berkah selalu. Bayangan ribuan orang berlutut di altar 10.000 binatang masih teringat dalam benak untuk waktu yang lama. Tekanan agung itu, yang berasal dari garis keturunan naga emas, terukir dalam di jiwa setiap pembudidaya binatang, bagaikan sebuah merek. Segala keraguan, penghinaan, dan kebencian sebelumnya telah lenyap, digantikan oleh kekaguman dan kepatuhan mendalam terhadap kekuatan absolut. Dengan pikirannya, Chen Ping menyerap seluruh kekuatan naga besar itu ke dalam tubuhnya, dan hantu naga emas di belakangnya perlahan menghilang. Dia masih mengenakan jubah biru yang tenang itu, tetapi di mata semua orang saat ini, dia tidak berbeda dari dewa. Bangun semuanya, Chen Ping berbicara dengan tenang, suaranya lembut namun membawa kewibawaan yang tak terbantahkan. Semua orang merasa seolah-olah telah diberikan pengampunan, dan baru pada saat itulah mereka berani berdiri dengan hati-hati, tetapi mereka masih membungkuk sedikit dan tidak berani menatap langsung ke arah Chen Ping. Pemimpin sekte Lietian, tetua Xiong Tuo, dan bahkan tetua Yusa, yang sebelumnya mempersulit mereka, kini berdiri dengan hormat di bawah, seperti murid yang mendengarkan petunjuk. Penguasa sekte Rift Heaven menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan bertanya dengan penuh hormat, senior memiliki garis keturunan naga emas, dan sangat mulia. Kami buta dan telah menyinggung keagungan surga sebelumnya. Mohon maafkan kami. Apa perintahmu, senior? Kami, seluruh sekte 10.000 binatang, akan menembus api dan air, bahkan sampai mati. Tatapan mata Chen Ping menyapu ke arah altar 10.000 binatang yang masih agak kacau di bawah, dan ke arah para pembudidaya binatang yang wajahnya dipenuhi dengan kesedihan namun juga dengan harapan tersembunyi. Dia kemudian perlahan berkata, izinkan aku bertanya padamu, sekte 10.000 binatang menjaga pegunungan 10.000 binatang dan memiliki sumber daya yang sangat besar, jadi mengapa mereka selalu berada di posisi bertahan dalam pertempuran melawan sekte iblis 10.000 jiwa, bahkan mengalami pertumpahan darah di lembah batu dan kematian lian? Penguasa sekte langit celah menunjukkan ekspresi getir, menghela napas, dan membungkuk sambil menjawab, melapor kepada senior, bukan berarti sekte 10.000 binatang kami takut berperang, melainkan karena kami tidak punya pilihan lain. Sekte iblis 10.000 jiwa bercokol di dataran darah merah. Pengaruhnya sangat besar, dan jumlah ahli alam surgawi abadi di sekte ini jauh melebihi sekte kami. Pemimpin sekte mereka, iblis jiwa, adalah ahli puncak tingkat ke-7 alam surgawi abadi. Konon, ia telah mencapai ambang tingkat ke-8 alam surgawi abadi, lah berhenti sejenak, lalu melanjutkan, yang lebih penting, sekte 10.000 binatang berpusat di pegunungan 10.000 binatang, yang membentang puluhan ribu mil. Vena spiritual, kebun obat, deposit mineral, dan berbagai benteng suku yang bergantung pada kita tersebar di seluruh wilayah yang perlu dilindungi. Sekte iblis 10.000 jiwa bagaikan lintah, menyerang kemana-mana, membakar, membunuh, dan menjarah, dan khususnya menyasar tempat-tempat yang kekuatanku lemah. Jika kita memusatkan kekuatan kita, mereka akan menghindari kekuatan kita dan menyerang bagian belakang kita. Jika kita membagi kekuatan kita untuk bertahan, mereka akan mengumpulkan pasukan elit mereka dan mengalahkan kita satu persatu dengan jumlah yang lebih banyak. Untuk waktu yang lama, kami berputar-putar, sumber daya kami terus-menerus dijarah, dan murid-murid kami menderita banyak korban. Itulah sebabnya kami terus-menerus dikendalikan dan diserang secara pasif. Suara Lietian dipenuhi dengan frustrasi dan ketidakberdayaan. Para tetua dan murid lainnya juga menundukkan kepala, wajah mereka menampakkan kemarahan, jelas memahami situasi secara mendalam. Setelah mendengarkan, ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah, dia hanya mengangguk sedikit, seolah-olah dia sudah menduganya, lah merenung sejenak, lalu berkata, musuh kuat dan kita lemah, dan wilayah kita luas, jadi pertahanan kita tentu saja penuh celah. Kalau begitu, mengapa tidak mengubah taktik kita? Ubah taktik Anda. Lietian dan para tetua semuanya terkejut. Bagus. Tatapan mata Chen Ping begitu dalam saat ia perlahan mengucapkan 16 kata, ketika musuh maju, kita mundur, ketika musuh berkemah, kita mengganggu, ketika musuh lelah, kita menyerang, ketika musuh mundur, kita mengejar. Jos 16 kata ini, begitu diucapkan,
menyentuh hati Lai Tian dan yang lainnya bagaikan lonceng pagi dan genderang meskipun mereka belum pernah mendengar ringkasan strategis yang begitu ringkas sebelumnya. Setelah mempertimbangkannya dengan saksama berdasarkan situasi mereka sendiri, mereka segera merasa bahwa kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya tidak terduga. Ketika musuh maju, kita mundur, kita menghindari serangan tertajam mereka. Musuh berkemah di sana, dan kita mengganggu mereka, membuat mereka gelisah. Ketika musuh kelelahan, kami menyerang mereka, kami menyerang ketika mereka tidak siap. Kami mengejar musuh yang mundur dan memperluas keuntungan kami. Ini praktis merupakan solusi yang dibuat khusus untuk memecahkan kebuntuan bagi mereka. Mata penguasa Sekte Rift Heaven berbinar-binar dengan cahaya yang menakjubkan, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Senior, ini, mantra 16 karakter ini sungguh luar biasa. Mereka langsung menyentuh inti permasalahan. Kita sungguh bodoh, kita bahkan tidak pernah memikirkannya. Tetua Siong Tuo berseru kagum, hebat. Dengan cara ini, kita bisa membalikkan keadaan dan mengambil inisiatif, menyeret Sekte Iblis Jiwa Segudang mengikuti irama kita. Penatua Yusakini sepenuhnya yakin dan menatap Chen Ping dengan kagum, tidak berani lagi mempunyai pikiran lain. Melihat ekspresi kesadaran tiba-tiba mereka, Chen Ping melanjutkan, memiliki strategi saja tidak cukup, Anda juga perlu mengenal musuh dan diri Anda sendiri. Keunggulan Sekte Iblis 10.000 jiwa terletak pada kekuatan manusianya yang terkonsentrasi dan serangan yang kuat, tetapi juga memiliki kelemahan. Mereka membutuhkan sumber daya untuk mempertahankan operasi sekte, senjata dan pusaka magis untuk mempersenjatal para pengikutnya, serta obat-obatan dan pil spiritual untuk meningkatkan kultivasi mereka. Poin sumber daya mereka adalah penyelamat mereka. Senyum dingin tersungging di sudut bibirnya, mereka suka mencuri, jadi kita akan beri mereka rasa obatnya sendiri. Sebuah rencana yang berani dan menakjubkan terbentuk dalam pikiran Chen Ping. Pada hari-hari berikutnya, seluruh sekte 10.000 binatang mulai beroperasi dengan kecepatan tinggi, seperti mesin canggih. Atas instruksi Chen Ping, pemimpin sekte Langit Rift membagi pengikutnya menjadi tim yang lebih kecil dan lebih efisien. Pasukan ini hanya punya satu misi mengganggu. Alih-alih mempertahankan benteng mereka bergerak seperti hantu, menggunakan keakraban mereka dengan medan untuk muncul dan menghilang secara tak terduga di daerah perbatasan antara pegunungan Bis dan dataran darah merah. Hari ini, sebuah tim kecil menyamar sebagai monster iblis dan melancarkan serangan mendadak terhadap tim patroli dari Sekte Iblis. Para pengikut Sekte Iblis terkejut dan melarikan diri setelah merampas kantong penyimpanan. Besok, pasukan lain akan memanfaatkan kegelapan untuk menyelinap ke perkemahan sementara Sekte Iblis, tetapi tidak akan melancarkan serangan skala penuh. Mereka hanya menabuh genderang dan gong, sehingga menimbulkan suara yang memekakkan telinga, atau menghujani penghalang perkemahan dengan mantra jarak jauh, membuat para pengikut Sekte Setan terjaga sepanjang malam dan meninggalkan mereka lesu. Lusa, tim kecil lainnya akan menemukan konvoi transportasi Sekte Iblis. Alih-alih menghadapi mereka secara langsung, mereka akan menyabotase jalan dan memasang jebakan terlebih dahulu. Ketika tim transportasi mengalami kekacauan, mereka menyerang dari kejauhan dengan panah dan anak panah, menyasar binatang iblis yang menarik kereta atau murid-murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Setelah merebut beberapa persediaan, mereka segera melarikan diri jauh, tanpa berlama-lama dalam pertempuran. Untuk sementara waktu, kekacauan meletus di wilayah Crimson Blood Plains dekat pegunungan Bis. Para murid Sekte Iblis Jiwa Segudang kewalahan dan kelelahan menghadapi pasukan Bisman yang licin ini. Mereka ingin mengejar, tetapi pihak lain sudah melarikan diri dengan memanfaatkan medan. Mereka mencoba melakukan penyergapan, tetapi musuh tidak tertipu sama sekali, dan lokasi serangan tidak dapat diprediksi. Para pengikut Sekte Setan penuh dengan keluhan. Binatang-binatang terkutuk ini, kalau kalian punya nyali, keluarlah dan lawan aku dengan adil. Sialan, aku tidak bisa tidur nyenyak selama 3 hari. Tas penyimpanan saya di Curil masih berisi pil-pil yang baru saya terima. Ketika berita itu sampai di markas besar Sekte Setan Jiwa Segudang, pemimpin Sekte, Solvin, sangat marah namun tidak berdaya. Sekte 10.000 binatang tiba-tiba mengubah taktiknya, menyebabkan dia meninju kapas, lalu memerintahkan peningkatan patroli dan kewaspadaan, serta mengerahkan lebih banyak personel ke perbatasan, berupaya menghancurkan lalat-lalat ini dengan kekuatan yang luar biasa.
Namun, inilah efek yang diinginkan Chen Ping ketika perhatian Sekte Setan 10.000 jiwa tertuju pada serangan perbatasan, yang membuat pertahanan internalnya relatif lemah. Chen Ping mengambil tindakan. Target pertamanya adalah benteng tersembunyi bernama Black Flame Valley, yang terletak jauh di dalam Crimson Blood Plains. Menurut intelijen yang dikumpulkan oleh Sekte 10.000 binatang selama bertahun-tahun, tempat itu adalah bengkel penempaan senjata penting milik Sekte Iblis 10.000 jiwa, yang mengkhususkan diri dalam menempa senjata iblis dan harta karun magis untuk pengikut dalam dan pengikut elit. Pada hari yang gelap dan berangin ini, di luar lembah api hitam, energi iblis sangat kental, dan ada beberapa kali lebih banyak murid yang berpatroli dari biasanya, jelas ketakutan oleh serangan baru-baru ini. Api membumbung tinggi ke langit di dalam lembah, dentang tempaan memenuhi udara, dan campuran padat energi jahat dan energi roh api bercampur jadi satu. Sosok Chen Ping muncul tanpa suara di tebing di satu sisi lembah api hitam, seperti gumpalan asap yang menyatu dengan malam. Dia menyembunyikan seluruh auranya, dan bahkan menyimpan kilin api kecil itu untuk sementara di cincin penyimpanannya. Tatapan tajamnya menyapu lembah di bawahnya. Sebuah susunan sihir yang kuat didirikan di pintu masuk lembah, dan deteksi indera ilahi juga diganggu oleh medan gaya yang terdistorsi. Memaksa masuk jelas bukan strategi terbaik. Formasi, itu menarik. Bibir Chen Ping sedikit melengkung. Dia tidak terburu-buru menghancurkan formasi itu, tetapi dengan sabar mengamati pola pergantian giliran tim patroli dan celah-celah halus dalam aliran energi di formasi sihir. Pada saat yang sama, ia memisahkan secercah kesadaran ilahiyahnya dan dengan hati-hati menyelidiki lembah tersebut. Dengan kekuatan jiwa sucinya yang jauh melampaui rekan-rekannya dan ketajaman persepsinya terhadap fluktuasi energi, ia menghindari titik deteksi inti formasi dan, seperti merkuri yang mengalir di tanah, perlahan-lahan memperoleh gambaran umum tentang situasi di dalam lembah. Di area inti lembah, terdapat istana obsidian yang sangat besar, dengan api yang berkobar di dalamnya. Puluhan pemumi senjata sedang sibuk bekerja. Jauh di dalam aula, beberapa fluktuasi energi yang kuat samar-samar terdengar. Mereka jelas merupakan para ahli dari Sekte Iblis yang menjaga tempat ini. Yang terkuat di antara mereka telah mencapai tingkat ke-6 alam surgawi abadi. Selain itu, ada 3 gudang yang menyimpan biji dan senjata setengah jadi, serta ruang bawah tanah yang dijaga ketat yang memancarkan cahaya berharga yang kuat gudang produk jadi. Dewa surgawi kelas 6, itu agak merepotkan, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Chen Ping merenungkan hal ini dalam hatinya. Tujuannya adalah sumber daya, bukan pembunuhan. Asal kamu cukup cepat, kamu bisa meraih benda itu dan berlari sebelum Dewa Surgawi kelas 7 bisa bereaksi, itu seharusnya bukan masalah besar. Dia menunggu dengan tenang selama sekitar 1 jam, hingga jam paling gelap sebelum fajar, ketika para penjaga kemungkinan besar akan bersikap longgar. Kesempatan telah tiba. Sebuah tim patroli yang terdiri dari para murid sedang berganti giliran, sehingga menciptakan jeda sejenak dalam patroli. Pada saat yang sama, susunan ajaib yang menyelimuti lembah mengalami riak energi yang sangat halus dan cepat berlalu karena fluktuasi berkala api bumi. Sekarang, Chen Ping mulai bergerak. Alih-alih bergegas langsung ke pintu masuk lembah, ia bergoyang dan menggunakan teknik teleportasi yang menggabungkan hukum spasial, dan langsung muncul di sudut gelap di dalam lembah. Seluruh prosesnya benar-benar senyap, dan ia dengan terampil menyembunyikan fluktuasi spasial sekecil apapun. Saat memasuki lembah, aura iblis yang pekat dan gelombang panas menghantam kami. Chen Ping menahan napas dan memfokuskan pikirannya, mensimulasikan auranya sendiri menjadi aura berapi-api yang menyatu dengan lingkungan sekitarnya, bergerak seperti hantu melalui bayangan bangunan, menghindari jalan utama dan memilih jalan terpencil, menggunakan seluruh indera spiritualnya untuk mendeteksi patroli dan penjaga di depan. Kadang-kadang, ketika ada batasan yang tidak dapat dihindari, dia menggunakan jarinya sebagai pedang, mengembunkan jejak kekuatan abadi yang kacau dan hampir tidak terlihat, dan dengan tepat memutus titik-titik energi batasan tersebut seperti pisau bedah, menyebabkannya gagal sementara, dan kemudian diam-diam pulih setelah melewatinya. Gerakannya luwes dan anggun, pengendaliannya atas waktu dan kekuatannya sangat hebat, bagaikan seorang pembunuh ulung yang berjalan santai di sarang serigala. Tak lama kemudian, tiba di gudang biji pertama.
Dua murid di tingkat kedua alam Dewa Surgawi sedang menjaga pintu masuk, dan mereka agak mengantuk. Tatapan Chen Ping berubah dingin. Ia menjentikkan jarinya, dan dua energi pedang tipis 5 warna melesat keluar, tepat menembus dahi kedua penjaga dan seketika menghancurkan jiwa mereka. Keduanya terjatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Chen Ping cepat-cepat mendorong pintu gudang hingga terbuka, yang dipenuhi berbagai material pemurnian seperti besi iblis dan batu jiwa yin yang berkilauan dengan cahaya hantu. Tanpa ragu sedikit pun, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan abadi yang kacau itu berubah menjadi pusaran besar, seperti ikan paus yang menghisap air, mengambil semua bahan yang menumpuk di gudang ke dalam cincin penyimpanannya. Seluruh proses hanya memakan waktu 3 hingga 5 napas. Dengan menggunakan metode yang sama, La mengunjungi 2 gudang setengah jadi lainnya dan memanen sejumlah besar embrio pedang, tombak halberd, dan komponen artefak magis. Akhirnya, La tiba di gudang barang jadi yang dijaga paling ketat. Gudang produk jadi terletak di bawah tanah. Di pintu masuknya, tidak hanya dijaga oleh 4 murid tingkat ketiga alam abadi surgawi, tetapi juga oleh gerbang cahaya hitam yang memancarkan aura berbahaya, yang jelas merupakan penghalang serangan yang kuat. Serangan yang kuat pasti akan membuat penjaga Dewa Surgawi tingkat 6 waspada. Setelah berpikir sejenak, Chen Ping mendapat ide. Dia diam-diam mundur ke kejauhan dan mengeluarkan Blazing Flame Talisman, yang berisi energi api yang dahsyat dari cincin penyimpanannya. Dia menjentikkan jarinya, dan jimat api peledak berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke arah tungku api bumi yang mengamuk di kejauhan. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, tungku api bumi meledak, memuntahkan api dan puing-puing yang berkobar ke angkasa. Seluruh lembah bergetar hebat. Serangan musuh. Lindungi bengkel. Seketika, alarm berbunyi dan kekacauan pun terjadi di dalam lembah. Semua perhatian penjaga tertuju pada ledakan itu. Bahkan Dewa Surgawi tingkat 6 yang menjaga Istana Obsidian tiba-tiba membuka matanya, indera keilahiannya yang kuat langsung menyapu ke arah ledakan. Sekarang, jadi, memanfaatkan kekacauan singkat itu, Chen Ping bergerak secepat kilat, bergegas menuju pintu masuk gudang barang. Keempat penjaga itu baru saja dikejutkan oleh ledakan itu dan belum bereaksi ketika sebuah bayangan hijau melintas, dan 4 jari pedang tajam sudah menunjuk ke dada merekal, tiupan. Keempat penjaga itu langsung jatuh ke tanah. Menghadapi penghalang cahaya hitam, Chen Ping tidak menghindar maupun menghindar. Pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan La berteriak, hancurkan. Aura pedang 5 warna, terkondensasi hingga ekstrim dan mengandung niat kacau yang dapat menerobos semua hukum, menghantam gerbang cahaya secara langsung. Mendesis. Seperti kain yang terkoyak, gerbang cahaya hitam itu terbuka, memperlihatkan gerbang besi berat di belakangnya. Chen Ping melepaskan pukulan, melepaskan kekuatan abadi yang kacau yang menghancurkan gerbang hingga terbukal di dalam gudang, harta karun berkilauan. Di rak, ratusan senjata iblis yang sudah jadi, berkilau dengan cahaya dingin dan diselimuti energi iblis, tersusun rapil pisau, pedang, cambuk, palu, panji, ada banyak jenisnya, dan yang kualitasnya paling rendah setidaknya berperingkat surga tingkat rendah. Di antaranya, bahkan ada beberapa artefak magis kuat yang memancarkan fluktuasi harta spiritual. Secerca kegembiraan melintas di mata Chen Ping. Tanpa ragu, ia melambaikan tangannya dan menyapu bersih semua senjata di gudang bagaikan angin puyuh. Pencuri kecil, beraninya kau. Tepat pada saat itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari arah Istana Obsidian, disertai tekanan yang mengerikan dari Dewa Surgawi kelas 6, menyapu seperti tsunami. Sang tetua penjaga akhirnya menyadari anomali di gudang produk jadi dan, dengan marah, menyerang. Sebuah cakar iblis hitam raksasa merobek kehampaan dan dengan ganas menerkam gudang produk jadi itu. Chen Ping sudah siap. Begitu ia mengambil senjata terakhir, ia tiba-tiba terbanting ke belakang, menghancurkan dinding belakang gudang, dan pada saat yang sama mengayunkan pedangnya dengan pukulan backhand. 5 elemen berputar, ruang melipat. Saat cahaya pedang itu lewat, ruang di belakangnya tampak terlipat dan terdistorsi. Cakar iblis raksasa itu mencengkeram ruang terdistorsi itu, kecepatannya tiba-tiba terhenti, seolah-olah telah tenggelam ke dalam ragu. Memanfaatkan celah berharga ini, Chen Ping berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar lembah tanpa ragu. Dia memacu kecepatannya hingga batasnya,
menggabungkannya dengan teknik melarikan diri spasial, dan dalam beberapa kilatan dia bergegas keluar dari Black Flame Valley dan menghilang ke dalam malam yang luas. Tetua Celestial Immortal tingkat 7 mengejar Chen Ping keluar dari lembah, hanya untuk melihat seberkas cahaya menghilang di kejauhan. Lah sangat marah, tetapi tidak berani mengejarnya lebih jauh, takut Chen Ping akan terjebak. Lah hanya bisa menyaksikan Chen Ping pergi dengan langkah tak berdaya. Beberapa hari kemudian, Chen Ping diam-diam kembali ke markas Sekte 10.000 Binatang. Ketika dia membuang gunungan prajurit dan material iblis ke Aula Dewan, seluruh pimpinan Sekte 10.000 Binatang tercengang. Mata Master Sekte Rift Heaven dan para tetua terbelalak lebar saat mereka melihat ratusan senjata iblis berkualitas tinggi yang berkilauan dengan cahaya dingin dan memancarkan aura iblis yang mengerikan, terutama beberapa artefak iblis tingkat harta roh. Ini semua dicuri dari Black Flame Valley. Suara tetua Xiong Tuo bergetar. Kekuatan ilahi senior, Xian dan Ying Wu sangat gembira. RSN Official. Tetua Yusa tersipu malu, merasa malu sekaligus gembira. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping, berkata, metode senior sungguh luar biasa. Yusa, benar-benar yakin. Chen Ping tersenyum tipis, itu hanya percobaan kecil. Selanjutnya, saatnya merawat kebun tanaman obat mereka. Dengan pengalaman sukses lembah api hitam, seluruh sekte binatang tidak lagi meragukan strategi Chen Ping, dan operasi pelecehan dilakukan dengan lebih gencar, menyebabkan keresahan di perbatasan sekte iblis jiwa segudang. Setelah beristirahat sejenak dan melakukan analisis intelijen, Chen Ping mengarahkan pandangannya ke Yin Soul Herb Garden, salah satu titik sumber daya terpenting dari 10,000 Souls Demon Sect, yang terletak di jantung Crimson Blood Plains dan dijaga bersama oleh 3 Celestial Immortal Elder. Kebun ramuan jiwa Yin ini tidak menanam ramuan spiritual biasa, melainkan berbagai ramuan aneh dan jahat yang memerlukan penyerapan energi jiwa Yin agar dapat tumbuh. Itulah sumber utama pil bagi Sekte Iblis Jiwa Segudang untuk memurnikan dan meningkatkan kekuatan jiwa serta mengolah seni iblis. Kepentingannya bahkan lebih besar daripada lembah api hitami kali ini. Rencana Chen Ping bahkan lebih cermat. Pertama-tama dia memerintahkan Sekte 10.000 Binatang untuk mengintensifkan usaha pelecehannya ke arah yang berlawanan dengan Taman Obat Jiwa Yin, menciptakan ilusi bahwa Sekte 10.000 Binatang bermaksud untuk melakukan gerakan besar di sana, dan berhasil menarik perhatian sebagian petinggi Sekte Setan 10.000 Jiwa. Dia lalu memilih malam dengan bulan purnama. Ketika kekuatan cahaya bulan berada pada puncaknya, ia dapat menekan ramuan ajaib dengan atribut roh Yin sampai batas tertentu, dan pada saat yang sama, ia dapat menyembunyikan keberadaannya dengan lebih baik. Kebun herbal jiwa Yin terletak di sebuah lembah yang diselimuti kabut kelabu sepanjang tahun. Lembah itu dipenuhi angin menderu, dan hantu-hantu pendendam yang tak terhitung jumlahnya samar-samar terlihat melayang-layang di antara kabut. Pertahanan di sini bahkan lebih ketat daripada di Black Flame Valley. Lembah itu tidak hanya diselimuti oleh arai pemakan jiwa 10.000 hantu yang kuat, tetapi para murid yang berpatroli di lembah itu bahkan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dengan banyak penjaga tersembunyi, dan indera ketuhanan dari 3 tetua penjaga bagaikan jaring laba-laba, yang terus-menerus menutupi area inti kebun herbal. Chen Ping bersembunyi di luar lembah sambil mengamati dengan saksama. Kali ini, memaksa masuk dan menciptakan kekacauan menjadi jauh lebih sulit. Formasinya lebih kuat, pertahanannya lebih ketat, dan pemantauan indera ilahinya komprehensif. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu menatap unicorn api kecil di bahunya, senyum terpancar di matanya. Si kecil, kali ini terserah padamu. Kilin api kecil itu tampaknya memahami maksud Chen Ping, lalu mengecup pipinya dengan penuh kasih sayang, sambil meraung pelan, dan tubuhnya pun diliputi oleh kobaran api merah keemasan yang sedikit mengalir, menampakkan kegembiraan yang meluap-luap. Rencana Chen Ping sederhana, namun sangat efektif tipuan ke arah timur sambil menyerang di barat, menambah bahan bakar ke api. La pertama-tama memasang susunan pengumpul roh kecil dan susunan ledakan di tebing di lembah yang jauh dari pintu masuk kebun herbal. Di inti susunan tersebut, ia menempatkan beberapa batu abadi yang mengandung kekuatan yang murni dan secerca api sejati kelahiran seekor unicorn api kecil. Kemudian, dia mengambil unicorn api kecil itu dan diam-diam berputar ke sisi lain kebun herbal. Ketika saatnya tiba, Chen Ping punya pikiran, dan formasi yang jauh itu langsung meledak. Ledakan,
Ledakan kekuatan yang murni dan api sejati Qilin menciptakan fluktuasi energi yang sangat kuat yang, seperti suar dalam kegelapan, langsung menarik perhatian semua orang di negeri Roh Yin Inil, serangan musuh. Di tebing timur, energi yang murni yang begitu kuat. Itu api Qilin dari Sekte 10.000 binatang. Cepat, berikan dukungan ke sisi timur. Kekacauan meletus di lembah. Para murid yang berpatroli bergegas ke sisi timur, dan bahkan indera ketuhanan ketiga tetua penjaga langsung tertarik pada ledakan dahsyat dan energi yang murni di tengah kekacauan ini. Chen Ping mulai bergerak. Dia memimpin unikorn api kecil itu seperti dua garis cahaya, menuju langsung ke sisi barat kebun obat yang pertahanannya relatif lemah. Mengaung, unikorn api kecil itu adalah yang pertama melepaskan kekuatannya. Ukurannya langsung membesar hingga seukuran gunung kecil, dan tubuhnya dilalap api merah keemasan, kemudian melepaskan semburan api sejati unikorn yang sangat tebal ke arah Myriad Ghost Devouring Soul Arai yang menyelimuti lembah. Api sejati Qilin, yang sangat dan kuat, adalah musuh bebuyutan roh yin dan energi jahat ini. Mendesis. Seperti besi panas yang dituangkan ke dalam mentega, 10,000 Ghost Soul Devouring Arai yang kuat dengan cepat dilelehkan oleh api sejati Qilin yang membara, meninggalkan lubang besar. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya di dalam formasi itu, begitu menyentuh api sungguhan, mengeluarkan teriakan memilukan dan langsung lenyap menjadi abu, berjalan. Chen Ping menjerit pelan, lalu dia dan Qilin kecil berubah wujud menjadi dua sinar cahaya, satu biru dan satu merah, lalu menyerbu ke dalam kebun tanaman obat bagai kilat yang keluar dari lubang. Begitu memasuki kebun rempah-rempah, aroma rempah-rempah yang kaya bercampur dengan bau busuk roh-roh pendendam menyerbu indera. Di dalam lembah, ladang-ladang obat yang tak terhitung jumlahnya terbagi, ditanami dengan segala macam ramuan ajaib yang aneh dan menakutkan. Ada bunga yang menyerupai wajah hantu, tanaman merambat yang mengalirkan getah hitam, dan rumput hantu yang tertutup embun beku. Ayo mulai, pilih yang lebih tua, yang paling energik. Chen Ping mengirimkan suaranya ke Qilin kecil, sementara dia sendiri bergerak melintasi ladang pengobatan bagaikan hantu, melepaskan kedua tangannya secara bersamaan, mengubah kekuatan abadi yang kacau menjadi dua tangan raksasa yang tak terlihat. Kemanapun mereka lewat, ramuan ajaib berharga yang telah tumbuh selama setidaknya beberapa ratus tahun, atau bahkan ribuan tahun, tercabut seolah-olah dibajak, dan terlempar ke dalam cincin penyimpanannya. Dia secara khusus memilih obat-obatan ajaib tingkat atas dengan efek yang kuat, yang mungkin tidak berguna baginya, tetapi pasti akan menyebabkan sekte iblis jiwa segudang mengalami kerugian finansial yang besar. Unikorn api kecil itu juga tidak tinggal diam. Meskipun tidak menyukai ramuan iblis dengan atribut hantunya, ia sangat kejam dalam menghancurkan, membuka mulutnya lebar-lebar, bukan untuk melahap, melainkan untuk menyemburkan api, khususnya untuk membakar ladang-ladang obat yang tak disukainya atau yang kualitasnya sedikit lebih rendah. Kemanapun api merah tua itu lewat, sepetak tanah hangus tetap tersisa bahkan dengan nakal mengejar para penggarap setan tingkat rendah yang bertugas merawat tanaman herbal spiritual di kebun herbal, membuat mereka ketakutan hingga lari ketakutan sambil menangis memanggil orang tua mereka. Satu orang dan satu binatang, satu merampok dengan tekun, yang lain menimbulkan kekacauan. Kerja sama mereka lancar dan efisiensi mereka amat tinggi. Siapa yang berani merusak kebun tanaman obatku? Tiga aura kuat menyapu dari kedalaman taman herbal bagaikan angin puyuh. Ketiga tetua garnisun akhirnya berhasil melepaskan diri dari gangguan di sisi timur dan menemukan penyusup yang sebenarnya di sisi barat. Mereka menyerbu dengan perasaan kaget sekaligus marah. Aura pemimpin itu jelas telah mencapai peringkat ke-6 alam abadi surgawi. Chen Ping merasakan aura yang kuat itu dan tahu dia tidak dapat mengalahkannya. Tanpa ragu, dia meraih Qilin kecil yang masih menyemburkan api dengan penuh semangat, lalu berteriak, anginnya kencang sekali, ayo kita keluar dari sini. Sebelum ia selesai berbicara, kekuatan spasial di sekitarnya berfluktuasi hebat, dan sosoknya langsung kabur. Detik berikutnya, ia muncul ratusan kaki jauhnya. Dengan kilatan lain, ia melesat keluar dari lubang susunan yang dicairkan oleh api sejati Qilin dan melarikan diri ke dalam kegelapan di kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Ketiga tetua itu mengejar kebun herbal itu, hanya untuk melihat ladang yang hancur, titik cahaya yang jauh hendak menghilang di cakrawala, dan aura api yang murni yang masih tersisa di udara.
Melihat area tanaman obat bermutu tinggi yang dijarah dan ladang tanaman obat bermutu rendah yang dibakar, ketiga tetua gemetar karena marah. Tetua di tingkat ke-6 alam dewa surgawi, khususnya, meraung sedih ke langit, sekte 10.000 binatang. Sekte iblis 10.000 jiwaku tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Ketika Chen Ping kembali ke sekte 10.000 binatang dengan hasil panen yang melimpah, ia disambut dengan sorak-sorai yang menggelegar. Ketika berita tentang lembah api hitam yang dijarah dan kebun ramuan jiwa Yin yang dihancurkan mencapai markas besar sekte iblis 10.000 jiwa, pemimpin sekte iblis jiwa melihat daftar kerugian yang mencakup ratusan senjata iblis indah yang telah hilang, segunung material, dan ramuan iblis berharga yang tak terhitung jumlahnya yang telah dijarah dan dibakar. Engael, raksasa iblis ini, seorang dewa surgawi tingkat 7, begitu marah hinggalah memuntahkan seteguk darah. Wajahnya memucat, dan energi iblisnya melonjak tak terkendali, menghancurkan meja dan kursi di aula. Chen Ping, kalau aku tidak merobek jiwamu dan memurnikannya, aku bersumpah aku bukan manusia. Raungan iblis jiwa mengguncang seluruh markas sekte iblis jiwa segudang, dipenuhi amarah tak berujung, frustrasi, dan sedikit rasa takut yang bahkan dia sendiri tidak mau mengakuinya. Di atas singgasana yang dibangun dari tumpukan tulang, Solvin, pemimpin sekte iblis jiwa segudang, berdiri bagaikan patung dewa iblis yang membeku. Akan tetapi, gelombang energi iblis gelap yang tak terkendali di sekelilingnya menyingkapkan kemarahan tak terbatas di dalam dirinya. Energi iblis, bagaikan tentakel hidup, melilit sandaran tangan singgasana, mengeluarkan suara mendesis dan korosif. Pegangan tangan, yang ditempa dari kayu besi dingin yang keras dan berusia ribuan tahun serta tulang-tulang binatang raksasa, perlahan meleleh akibat erosi energi jahat ini, meneteskan cairan hitam kental. Di dalam aula utama, cahayanya redup, hanya beberapa lampu jiwa hijau menakutkan yang berkedip-kedip, menerangi wajah-wajah ketakutan dan gelisah di bawah. Para tetua sekte setan berdiri dengan kedua tangan di samping tubuh, kepala tertunduk, sengaja meriahan napas sekeras-kerasnya, karena takut kalau-kalau suara sekecil apapun akan menyulut murka dahsyat dewa iblis yang sedang bertahta. Udara terasa stagnan, bagaikan es purba, begitu beratnya hingga terasa seperti jantung berhenti berdetak. Lembah api hitam, wilayah kaya sumber daya yang telah dibudidayakan sekte kami selama ratusan tahun telah dijarah habis, hanya tersisa kurang dari 1/10 hartanya. Suara sang iblis jiwa akhirnya terdengar, rendah dan serak, seakan-akan keluar dari celah-celah neraka terdalam, setiap kata mengandung hawa dingin yang menusuk tulang dan haus darah. Kebun herbal jiwa Yin, membudidayakan tanaman iblis langka yang tak terhitung jumlahnya, yang menjadi fondasi bagi sekte kami untuk menyempurnakan pil 10.000 jiwa. Kini, kebun itu telah hangus menjadi tanah hangus, dan kerja keras ratusan tahun telah sia-sia. Tiba-tibalah mengangkat kepalanya, matanya berkilat merah darah, bagaikan 2 bulan sabit yang haus darah, saatlah menyapukan pandangannya ke kerumunan yang terdiam di bawah, dan serangan-serangan yang ada di mana-mana itu. Pasukan-pasukan dibantal, benteng-benteng direbut, para murid dipenuhi ketakutan, dan moral telah jatuh ke titik terendah. Dalam waktu sesingkat ini, sekte iblis jiwa segudang milikku telah menderita aib yang begitu memalukan. Chen Ping ini, sekte binatang segudang ini, apa mereka benar-benar mengira sekte iblis jiwaku terbuat dari tanah liat? Apa mereka benar-benar mengira bila sekte iblis jiwa segudang milikku telah berkarat? Ledakan. Hunsa menghantamkan telapak tangannya ke sandaran tangan singgasana, menyebabkan seluruh aula bergetar hebat. Sandaran tangan yang sudah terkorosi parah itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Energi iblis yang dahsyat menyebar dari pusatnya, membentuk gelombang kejut hitam. Beberapa tetua yang berada di dekatnya terdorong mundur oleh gelombang kejut tersebut, wajah mereka memucat. Ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Solvin tiba-tiba berdiri, sosoknya yang tinggi membentuk bayangan besar dalam cahaya redup, seolah ingin melahap seluruh aula. Sampaikan perintahku, suaranya bagaikan guntur, meledak di telinga setiap orang. Berkumpul, kumpulkan semua kekuatan sekte yang tersedia. Kecuali mereka yang harus tetap menjaga aula jiwa dan mempertahankan formasi dasar, semua tetua, diaken, dan murid inti di atas alam abadi surgawi harus berkumpul, aku sendiri yang akan memimpin tim untuk menghancurkan sekte 10.000 binatang.
Aku akan mengekstrak jiwa Chen Ping dan memurnikan jiwanya, memenjarakan jiwa sucinya selamanya di bawah api hantu Netherworld. Aku akan merobek tulang-tulang orang tua itu satu persatu dan menghancurkannya menjadi bubuk. Akan kupastikan pegunungan 10.000 binatang benar-benar tandus. Dengan darah dan jiwa mereka, akan kubangun kembali prestise tertinggi Sekte Iblis 10.000 jiwaku. Api dendam yang membara berkobar di mata Solvin, hasrat merusak yang takkan pernah berhenti. Master Sekte, pikirkan baik-baik. Tetua paling senior, dengan rambut menipis dan wajah keriput, menguatkan diri dan melangkah maju dengan gemetar untuk menasihati, jika semua orang keluar dengan cara seperti itu, sekte ini pasti akan sangat rentan. Situasi di surga ke-10 sangat kompleks, dan ada banyak kekuatan yang mengincar sekte kita. Jika seseorang dengan motif tersembunyi memanfaatkan situasi ini, konsekuensinya tak terbayangkan. Lebih baik merencanakan dengan matang dan bertindak secara bertahap. Tidak ada jika, dan tidak ada rencana bertahap. Solvin memotongnya dengan kasar, niat membunuhnya hampir mengeras, membuat tetua itu merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es, dan ia menelan kembali sisa kata-katanya. Sekarang, di 10 langit, siapa yang tidak tahu keganasan Sekte Iblis 10.000 jiwaku? Siapa yang berani memprovokasiku dengan mudah? Bahkan jika bajingan-bajingan kecil itu punya nyali 10 kali lipat, mereka takkan berani menyinggung sekteku. Dalam pertempuran ini, kita harus menghancurkan Sekte 10.000 binatang dengan kekuatan yang luar biasa untuk memadamkan kebencianku dan mengintimidasi semua pihak. Siapapun yang berani memberikan nasihat lebih lanjut, yang dengan demikian merusak moral, akan dianggap pengkhianat dan dieksekusi tanpa ampun. Tatapannya yang dingin menyapu seluruh ruangan bagaikan pedang dingin, dan di bawah kekuatannya yang luar biasa, tidak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun keberatan. Semua penatua dan diaken membungkuk serempak, suara mereka sedikit bergetar, namun mereka tidak punya pilihan selain menunjukkan kepatuhan mutlak. Kami akan mematuhi keputusan pemimpin sekte. Perintah itu menyebar bagai api di seluruh sekte setan 10.000 jiwa. Di atas Crimson Blood Plains, berkas cahaya iblis, yang memancarkan aura kuat, muncul dari berbagai benteng, tambang, dan lahan budidaya rahasia, berkumpul di markas besar Sekte Iblis bagaikan burung gagak yang kembali ke sarangnya. Bengkel penempaan senjata menempa senjata dan baju zirah iblis siang dan malam, ruang alkimia mendistribusikan semua pil tempur yang tersimpan, dan satu demi satu, binatang iblis ganas yang sudah dijinakkan dipasangi pelana dan kekang, sambil mengeluarkan raungan gelisah. Mesin raksasa milik Sekte Iblis Jiwa Segudang, yang terlahir untuk berperang, mulai beroperasi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Aura pembunuhnya membumbung tinggi ke angkasa dan mengaduk-aduk awan merah darah yang tak kunjung menghilang di atas dataran darah merah, sasarannya menunjuk langsung ke pegunungan binatang segudang di kejauhan. Di gerbang 10.000 binatang, di Aula Dewan Utarna, kepanikan menyebar. Berbeda dengan serangan proaktif oleh Sekte Iblis Jiwa Segudang, Aula utama Sekte Binatang Segudang dipenuhi dengan rasa malapetaka yang akan datang dan kepanikan. Kegembiraan dan keyakinan yang dibawa oleh kemenangan-kemenangan sebelumnya tampak begitu rapuh dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar. Master Sekte, informasi mendesak. Sekte Iblis Jiwa Segudang sedang bergerak dalam skala besar. Iblis tua iblis jiwa itu telah menyatakan bahwa dia akan memimpin serangan habis-habisan untuk menghancurkan Sekte Binatang Segudang Kital. Seorang murid yang bertugas mengurus intelijen bergegas masuk ke aula utama, suaranya melengking dan terdistorsi oleh rasa takut yang amat sangat. Berita itu bagaikan meteorit yang jatuh ke danau yang tenang, langsung menimbulkan gelombang besar. Serangan skala penuh. Apa mereka sudah gila? Sang iblis jiwa sendiri sedang bergerak, seorang dewa surgawi tingkat 9, bagaimana mungkin kita bisa menghentikannya? Masih banyak tetua sekte iblis, dan puluhan ahli di alam abadi surgawi. Kita tamat. Seandainya saja aku tahu, seandainya saja aku tidak memprovokasi mereka. Keputusasaan menyebar seperti wabah di antara kerumunan, dan beberapa murid yang kurang teguh bahkan menjadi pucat dan mulai gemetar tak terkendal. Bahkan beberapa tetua yang telah melewati banyak badai pun bibirnya terkatup rapat dan pandangan mereka meredup, seolah-olah mereka sudah dapat melihat pemandangan tragis kehancuran sekte tersebut dan sungai-sungai darah.
Semua mata akhirnya tertuju pada pemuda berjubah biru yang duduk di ujung meja dan tetap diam sepanjang acara. Xian dan Ying Wu berdiri di samping Chen Ping, tangan mereka terkepal begitu erat hingga kuku mereka hampir menancap di daging. Mereka menaruh semua harapan mereka, bahkan kelangsungan hidup Sekte 10.000 binatang, pada senior yang tampak biasa saja ini, yang telah berulang kali menciptakan keajaiban. Penguasa Sekte Rift Heaven berwajah pucat dan tenggorokannya kering, menoleh ke arah Chen Ping dan berkata dengan suara berat seperti timah, "Senior, Sekte Iblis datang dengan kekuatan besar dan kekuatannya jauh melebihi kita. Menghadapi mereka secara langsung sama saja dengan melempar telur ke batu. Bagaimana menurutmu, haruskah kita menghindari konfrontasi untuk sementara, membubarkan pasukan kita, dan mundur ke kedalaman pegunungan?" Chen Ping perlahan membuka matanya. Tatapannya sedalam sumur kuno, tenang dan tak terganggu, seolah krisis di luar sana yang bisa menyebabkan gunung runtuh dan bumi terbelah belum menggetarkan hatinya, mengetuk-ngetukkan ujung jarinya pelan pada sandaran tangan kursinya, menghasilkan bunyi, ketukan-ketukan, yang berirama dan stabil. Bunyi ini seolah memiliki sihir aneh, yang perlahan-lahan meredakan keributan dan bisikan-bisikan yang semakin keras di aula. Apa kepanikannya? Chen Ping berbicara dengan tenang, suaranya tidak keras, namun jelas terdengar oleh telinga semua orang, membawa ketenangan yang tak terbantahkan. Jika musuh kuat, hindarilah pasukan utama mereka. Jika mereka keluar dengan kekuatan penuh, markas mereka pasti akan rentan. Ini akal sehat, jadi apa yang perlu ditakutkan? Dia mengalihkan pandangannya ke Lai Tian dan bertanya, "Lai Tian, Sekte Iblis Jiwa 1000 telah merajalela dan arogan di surga ke-10 selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak punya musuh bebuyutan dengan mereka? Atau lebih tepatnya, adakah kekuatan yang memiliki konflik kepentingan serius dengan mereka, yang saling waspada dan bahkan sering berselisih, tetapi hanya menjaga perdamaian yang dangkal karena kekuatan mereka yang sebanding?" Mendengar ini, Lai Tian sedikit terkejut, lalu berpikir keras. Penatua Xiong Tuo, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba menjadi cerah, seolah-olah ia telah melihat secercah fajar di tengah kegelapan tak berujung. Dia melangkah maju dengan cepat, suaranya terdengar bersemangat, "Yal, tentu saja Adal Sekte Iblis Jiwa Segudang bertindak tirani dan telah menciptakan banyak musuh, tapi jika kita berbicara tentang dendam terdalam dan kekuatan terdekat, yang dapat mengancam fondasinya adalah Sekte Pedang Langit Mendalamel, Sekte Pedang Xuan Tian." Chen Ping mengangkat sebelah alisnya, memperlihatkan ekspresi tertarik. "Bagus." Lai Tian pun tercerahkan dan mengangguk mengiyakan, lalu berbicara lebih cepat, "Sekte Pedang Xuan Tian terletak di pegunungan 10.000 pedang, membentuk keseimbangan 3 arah dengan pegunungan 10.000 binatang milikku dan dataran darah merah milik Sekte Iblis. Sebagian besar kultivator Sekte Pedang Teguh dan Pantang menyerah, dan mereka mengolah dao pedang Xuanmen, yang sangat berenergi dan kuat. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan klan binatang buasku, bisa dibilang mereka lebih suka menyendiri. Tapi mereka adalah musuh alami Sekte Iblis 10.000 jiwa, yang ahli dalam seni iblis jiwa yin dan bertindak dengan cara yang berbahaya dan kejam. Teknik mereka tidak cocok dan ideologi mereka sangat bertolak belakang." Xiong Tuo tak sabar menambahkan detailnya, seolah ingin mencurahkan seluruh harapannya pada nama ini. Menurut catatan terpercaya, sekitar 300 tahun yang lalu, kedua sekte terlibat dalam perang yang belum pernah terjadi sebelumnya memperebutkan kepemilikan gua tempat tinggal seorang kultivator pedang kuno. Kedua belah pihak kehilangan beberapa tetua alam abadi surgawi dan murid yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun perjanjian gencatan senjata ditandatangani setelahnya, yang menjaga perdamaian di permukaan, gesekan, penyelidikan, dan sabotase antara kedua belah pihak tidak pernah berhenti. Konflik dengan berbagai skala terjadi hampir setiap beberapa tahun saat mereka bersaing memperebutkan urat batu roh yang baru ditemukan dan ladang pengobatan langka. Kedua belah pihak berimbang, dan tidak ada pihak yang memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan pihak lain, yang menciptakan keseimbangan yang rapuh. Mereka saling waspada, namun tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadap pihak lain. Sekte Pedang Xuan Tian, kultivator pedang, sangat yang dan kuat, mereka mampu melawan seni iblis jiwa yin. Kekuatan mereka seimbang, dan mereka saling waspada. Kilatan bijak melintas di mata Chen Ping, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, membentuk lengkungan kendali penuh.
Bagus sekali, benar-benar sempurna, merekalah orangnya. Senior, apa maksudmu? Lai Tian tampaknya telah menebak ide Chen Ping, jantungnya berdebar kencang, merasa bahwa ide itu berani dan gila. Sangat sederhana, Chen Ping berdiri, kedua tangannya di belakang punggung, tatapannya seakan menembus penghalang aula utama, melintasi ribuan gunung dan sungai, serta melihat pegunungan 10.000 pedang, yang menyerupai pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menunjuk ke langit. Bukankah mereka akan melancarkan serangan besar-besaran? Kalau begitu, mari kita putuskan jalur pasokan mereka. Mari kita nyalakan api di tanah air mereka yang konon aman, api yang cukup terang untuk menarik perhatian. Kita perlu membuat Sekte Pedang Xuantian mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, memaksa iblis jiwa mundur dan bertahan, dan bahkan, membuat kedua harimau ini saling mencabik, yang mengakibatkan kehancuran bersama. Membiarkan Sekte Pedang Xuantian mengambil inisiatif untuk menyerang Sekte Iblis Wanhun. Para tetua di bawah tersentak kaget, rencana ini bahkan lebih mengejutkan dari yang mereka bayangkan. Ini seperti menari di ujung pisau, bermain api di antara dua raksasa, bagus. Chen Ping berbicara dengan penuh keyakinan dan keyakinan yang tak tergoyahkan, selama konfliknya cukup tajam, buktinya cukup meyakinkan, dan situasinya cukup mendesak, Master Sekte Pedang Xuantian Ling Yunzi tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Terkadang, keseimbangan yang tampaknya kokoh dapat dipicu hanya oleh satu percikan yang tepat waktu. Malam itu, bulan gelap dan angin bertiup kencang, menjadikannya waktu yang tepat untuk menyelinap pergi dan bersembunyi. Chen Ping diam-diam meninggalkan Sekte 10.000 binatang tanpa memberitahu siapapun, bahkan meninggalkan teman dekatnya, si unicorn api kecil. Dia berubah menjadi bayangan biru samar dan hampir tak terlihat, seakan menyatu dengan angin malam, dan menggunakan teknik pelarian spasialnya semaksimal mungkin, melesat menuju pegunungan 10.000 pedang, yang berdiri di samping pegunungan 10.000 binatang dan dataran darah merah. Kecepatannya jauh melampaui imajinasi para kultivator celestial immortal biasa, ruang di bawah kakinya tampak menyusut, dan gunung-gunung serta sungai-sungai mengalir mundur. Beberapa hari kemudian, tampaklah garis besar pegunungan yang megah dan mengesankan di Cakrawala. Berbeda sekali dengan pegunungan 10.000 binatang yang luas dan kuno serta dataran darah merah yang berdarah dan suram, pegunungan 10.000 pedang memberi orang kesan pertama yang sangat tajam dan terpencil. Satu demi satu, puncak-puncak gunung menjulang tiba-tiba dari tanah, curam dan terjal, menyerupai pedang-pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang ditusukkan terbalik ke bumi, menembus langit. Energi pedang yang dahsyat seolah terkondensasi dan tak terurai, menyebabkan awan-awan di atas pegunungan terpotong-potong menjadi untaian oleh kekuatan tak terlihat. Bahkan sebelum mendekat, seseorang dapat merasakan ketajaman samar namun menyebar di udara. Seorang kultivator biasa di sini mungkin akan merasakan sakit yang menyengat bahkan saat bernapas. Chen Ping tidak gegabah memasuki area inti Sekte Pedang Xuantian, tetapi berhenti di kota pasar besar tempat para pembudidaya berkumpul di pinggirannya. Kota pasar ini, bernama Kota King Feng, adalah tempat terpenting bagi para petani untuk berdagang dan mengumpulkan informasi di bawah yurisdiksi Sekte Pedang Xuantian. Bangunan-bangunan di kota itu sebagian besar dibangun dari batu biru, dengan tepi dan sudut tajam, memancarkan kesederhanaan dan sikap dingin yang khas bagi para pembudidaya pedang arus orang ramai. Kebanyakan dari mereka adalah para kultivator pedang yang membawa pedang panjang, langkah mereka mantap dan tatapan mata mereka tajam. Saat berbicara, suara mereka tidak keras, tetapi kata-kata mereka jelas dan bernada tegas. Chen Ping menggunakan teknik rahasia untuk menekan fluktuasi qi dan darahnya sendiri ke tingkat terendah, hanya memperlihatkan aura biasa sekitar peringkat ketujuh alam manusia abadi. Seperti petani nakal pada umumnya, dia diam-diam membaur dengan arus orang di pasar. Mula-mula ia berjalan santai di pasar, matanya mengamati toko-toko dan kios-kios di kedua sisi, tetapi telinganya bagaikan radar paling canggih, menangkap serpihan suara dari segala arah dan menyaring informasi yang berguna. Sudah dengar, beberapa hari yang lalu, urat batu roh kecil yang baru ditemukan di ngarai angin hitam diganggu lagi oleh para bajingan dari Sekte Iblis Jiwa Segudang. Kali ini bahkan lebih parah, mereka menghancurkan beberapa lubang tambang utama kita dan melukai beberapa saudara junior kita yang menjaganya,
Tikus-tikus pengecut itu makin sombong saja, mereka pasti lagi main trik karena lihat perhatian kita lagi kemana-mana akhir-akhir ini. Benar, konon akhir-akhir ini mereka sering bergerak di tepi Crimson Blood Plains, mengumpulkan banyak orang dan perbekalan, memancarkan aura pembunuh. Aku penasaran konspirasi macam apa yang sedang mereka rencanakan. Konspirasi apa lagi yang mungkin mereka rencanakan? Mereka pasti merencanakan sesuatu yang besar lagi. Aku yakin target mereka masih pegunungan 10.000 pedang. Kita perlu mengingatkan sekte untuk memperkuat pertahanan. Kita mendengar komentar-komentar yang dipenuhi dengan kebencian dan kewaspadaan. Chen Ping mengangguk sedikit tanda setuju. Bagus sekali. Permusuhan dan kecurigaan di antara murid-murid tingkat bawah sudah begitu dalam sehingga ini menjadi lahan subur dan fondasi yang baik untuk rencana selanjutnya. Berikutnya adalah inti rencana, menciptakan bukti tak terbantahkan yang akan meyakinkan para petinggi sekte pedang Suantian dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan tegas. Chen Ping mengeluarkan beberapa kepingan giok kosong berkualitas tinggi dari cincin penyimpanannya, bersama dengan sejenis lumpur roh ilusi 1000 yang cukup aneh yang dapat mensimulasikan berbagai energi. Dan beberapa artefak sihir rusak yang jelas-jelas memancarkan aura dingin dan korosif yang menjadi ciri khas teknik sekte iblis jiwa segudang. Slip giok dan lumpur roh 1000 ilusi diberikan kepadaku sebelumnya oleh Humazi. Chen Ping memiliki banyak artefak magis dari sekte iblis jiwa segudang, semuanya dicurinya, dan semuanya asli.